matahari langsung. Ini kebetulan juga sudah ada ramuan alkali yang Bang Tani buat di konten sebelumnya. Ini sudah waktunya juga untuk panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kali ini Bang Tani akan membawakan materi tentang brew. Apa itu brew? Brew itu sebetulnya adalah herbal atau jamu untuk ayam yang kita buat secara alami, mudah dicerna oleh ayam, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi saksikan terus konten ini, jangan kemana-mana ya. Apa itu brew? Sebelumnya, bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya atau komentar, silahkan gunakan kolom komentar di bawah ini. Bagi yang merasa tayangan ini bermanfaat, silahkan klik like. Bagi pemirsa yang belum sempat subscribe channel Tani di Kota, Bang Tani beri waktu 3 detik untuk subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih bagi semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga kita mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan manfaat yang banyak dari tayangan ini. Bagi pemirsa yang belum subscribe, semoga tayangan ini tetap memberikan manfaat ya. Amin. Brew itu sebetulnya adalah ramuan-ramuan yang memang dibuat dengan bahan-bahan yang dasarnya memang sudah berkhasiat. Jadi diharapkan dengan campuran bahan-bahan itu nanti akan mendapatkan imun ayam jadi naik, bahkan insya Allah bisa mengobati segala macam penyakit yang diderita oleh ayam ya, misalnya, atau unggas lainnya juga bisa. Jadi bisa juga burung, bebek, spesiali ayam, karena kita bicara dengan ayam, terutama ayam white leghorn. Langsung saja kita sebutkan bahan-bahannya apa. Bahannya adalah yang pertama kefir. Ini kefirnya masih tersegel, jadi ada gelembung udara, jadi kurang bagus ini botolnya. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi performanya insya Allah. Kenapa kefir? Kefir di sini karena mengandung kalsium yang tinggi. Kefir itu dibentuk dari fermentasi susu yang diberi biang kefir, kemudian fermentasi. Setelah beberapa hari, 1 hari atau 2 hari akan muncul 2 produk. Yang satu produk kental, krut atau kalau nggak salah orang bilang, yang kedua adalah whey, kefir whey. Nah ini cairan ini kuning cair. Nah ini mengandung probiotik yang banyak. Probiotik itu apa? Bang Tani pernah ulas tentang prebiotik ini atau probiotik ini di konten sebelumnya. Silahkan cari di atas ini nanti kontennya. Nah, selain mengandung kalsium tinggi, probiotik, dia juga dibandingkan dengan yogurt misalnya. Apabila kita pakai yogurt pilihannya, yogurt memiliki kalori yang lebih tinggi dari ini. Jadi, kalau ayamnya adalah tujuannya untuk diambil dagingnya, itu mungkin saran Bang Tani pakai yogurt. Karena dapat menimbulkan lemak, lebih banyak lemak nanti ke tubuh ayam daripada kefir. Kalau kefir langsing karena kita ambilnya telurnya. Ayam petelur itu diharapkan langsing, jangan gendut-gendut. Kalau gendut nanti malah nggak bisa bertelur. Jadi, tapi itu teori Bang Tani ya. Silakan teman-teman bila punya pendapat yang lain, gunakan kolom komen di bawah ini tentang kefir atau yogurt yang lebih baik. Kalau Bang Tani masih menggunakan kefir. Bahan selanjutnya yang kita pakai adalah gula aren. Kenapa gula aren? Gula aren juga memiliki alasan. Gula aren itu memiliki banyak sekali vitamin, mulai dari B1, B2, B3, B6, B12. Semuanya pada umumnya itu vitamin B untuk saraf. Jadi untuk kesehatan saraf. Tapi ada beberapa hal yang khusus di antara vitamin-vitamin itu. Di antaranya adalah bisa menambah penyerapan nutrisi, mencegah infeksi, kemudian memperbaiki metabolisme. Nah, untuk
B1, B3, dan B12 itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi harus diambil dari luar. Begitu juga dengan manusia nih. Ini salah satu banyak sumber vitamin B1, B3, dan B12 ada di sini. Jadi ini juga sebenarnya bermanfaat buat manusia. Ini herbal juga buat manusia. Juga kita manfaatkan untuk ayam. Jadi sudah ada gabungan 2 herbal di sini. Berikut lagi masih banyak vitamin dan mineral lainnya yang bermanfaat. Makanya gula aren juga dikenal sebagai herbal. Banyak orang yang menggunakan ini sebagai bahan-bahan jamu-jamuan dan ramuan-ramuan untuk tubuh. Apalagi untuk ayam, insya Allah lebih baik. Bahan ketiga adalah bawang kating. Nah, bawang itu sebetulnya ada 2. Satunya adalah bawang honan atau orang bilang bawang banci. Kemudian ada bawang kating. Bentuknya kurang lebih hampir mirip. Tapi bawang kating itu memang dikenal lebih memiliki daya herbal atau daya pengobat yang lebih banyak. Karena bawang itu sebetulnya aslinya dia bisa digunakan sebagai antivirus, antibakteri, antiinflamasi. Nah, kalau bawang kating emang bisa dipakai untuk membantu mengatasi peradangan bagi manusia. Misalnya mengatasi batuk pilek, radang tenggorokan, kemudian radang pada di luar tubuh juga bisa. Makanya kita pakai ini untuk membantu di dalam memasukkan bahan-bahan ini di dalam brew supaya nanti bila ayam ada penyakit yang berkaitan dengan peradangan, insya Allah bisa dibantu dengan bawang putih ini. Jadi kita akan gabungkan semua bahan ini jadi satu ramuan. Sebelum terlupa, sebetulnya ada satu bahan ini tidak wajib dan tidak harus, tapi ini untuk memudahkan pembuatan ini adalah air demineral seperti biasa, air demineral. Ini nanti gunanya apa? Nanti kita akan saksikan bagaimana cara menggunakan air ini. Seperti biasa, untuk memudahkan mengingat, Bang Tani selalu membuat rumus untuk membuat ini. Seperti dulu waktu membuat alkali, ada konten dulu, pasti pemirsa yang sudah nonton ingat apa rumusnya. Begitu juga dengan brew. Rumusnya adalah 1, 2, 3. Artinya apa? 1 liter kefir ditambah dengan 200 gram gula aren ditambah dengan 3 siung bawang putih kating. Itu dia rumusnya. Kita masuk pada peralatan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan brew ini. Pertama dari yang diperlukan adalah toples kaca. Kalau bisa kaca ya, supaya karena ini kan ada fermentasi di sini supaya lebih baik fermentasinya. Toples kaca, karena yang kita pakai bahannya 1 liter, toples kacanya kalau bisa 2 kali lipatnya kapasitasnya, 2 liter, supaya ada sisa udara untuk fermentasi di atasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ulekan. Berikut nanti apa ini namanya? Saya nggak tahu ini apa namanya. Tahu ya? Kemudian selanjutnya adalah ini, saringan. Nah, kemudian nanti kita gunakan juga tisu untuk menutup toples fermentasi. Kemudian biasa karet untuk memegang tisu, ya. Kemudian nanti supaya tidak lupa kapan membuatnya, kita buat label. Udah, label untuk menulis kapan pembuatan brew ini. Pembuatan kali ini Bang Tani nggak pakai sarung tangan karena ini memang untuk ayam, jadi nggak perlu steril-steril amat. Beda dengan pembuatan konten alkali kemarin, itu untuk diminum. Bang Tani juga minum itu, jadi ya bersihin dikit ya pakai sarung tangan. Kali ini nggak usah. Nah, Bang Tani pakai ulekan ini juga sebetulnya bisa diganti dengan blender. Daripada repot-repot cari blender, mungkin Bang Tani juga males ke dapur, dapatnya malah yang pertama dilihat ulekan, jadi pakainya ulekan saja. Fungsinya adalah untuk ini sebetulnya, untuk mengeluarkan bahan-bahan ada di dalam bawang ini, untuk digeprek dan nanti diberikan air. Jadi sebetulnya nggak perlu ngulek-ngulek bagus-bagus amat seperti ibu-ibu itu ya. Yang penting kita pecahkan saja nih bawangnya. Nah, oke. Waduh, loncat. Kali ini Bang Tani nggak pakai stuntman, ngulek sendiri nggak bisa. Jadi maaf kalau hasil ulekannya nggak bagus.
Tapi yang penting adalah kita semua belajar gimana cara membuat dough. Setelah diulek ini adalah kita manfaatkan air yang sudah ada tadi. Airnya kita, jadi bawang-bawang ini kita pindahkan ke dalam air. Kita masukkan semua ke dalam air yang dimineral tadi, supaya nutrisinya yang ada di bawang ini larut di dalam air. Kita aduk-aduk ya. Oke, kita biarkan sebentar, lalu kita lanjutkan dengan bahan-bahan lain. Nah, setelah bawang ini kita rendam dengan air, diharapkan semua nutrisinya sudah larut dalam air ini, kita lanjutkan ke bahan-bahan selanjutnya. Bagaimana prosesnya? Yaitu kita ambil dulu tadi toples yang menjadi wadah untuk fermentasi. Kemudian kita ambil kefirnya yang 1 liter tadi, kita masukkan ke dalam toples ini seluruhnya. Jadi dalam fermentasi kuncinya adalah selalu disediakan rongga udara. Ini jadi teringat kalau teman-teman yang muslim, kalau makan itu sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Itu untuk fermentasi. Artinya fermentasi dalam perut kita perlunya seperti itu. Makanya di sini juga pakainya seperti itu. Sepertiga untuk air, kemudian kita sisakan untuk benda padatnya yaitu gula, nggak usah dipecah-pecah, nggak apa-apa, nanti akan larut sendiri. Kemudian dilanjutkan hal yang terakhir adalah masukkan air bawangnya. Oke. Setelah semua masuk, kita aduk-aduk. Setelah semua bahan dipastikan masuk, lalu seperti biasa kita tutup botol ini supaya tidak ada nanti hewan-hewan yang masuk ke sini. Jadi kita tutup. Lalu kita beri label. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7 Juni 2023. Kita beri supaya kita tahu kapan kita buat ini. Karena brew ini seperti biasa, fermentasinya 14 hari normalnya. Tapi kalau memang diperlukan, dalam 1 hari juga sudah bisa digunakan cairan yang ada di sini untuk dimanfaatkan kepada ayam. Nanti insya Allah Bang Tani akan buatkan konten bagaimana cara aplikasinya kepada ayam di konten yang akan datang. Selanjutnya kita simpan hasil ramuan tadi di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Ini kebetulan juga sudah ada ramuan alkali yang Bang Tani buat di konten sebelumnya. Ini sudah waktunya juga untuk panen. Nanti Bang Tani akan buatkan konten bagaimana cara memanennya, cara mengambil alkali yang sudah jadi ini, sudah selesai difermentasi. Demikian video kali ini, yaitu tentang pembuatan brew. Nanti apabila teman-teman ingin berdiskusi lebih banyak tentang herbal ayam atau tentang white leghorn, kami juga memiliki grup Telegram. Linknya ada di bawah ini. Silahkan gunakan untuk berdiskusi. Kemudian bila ingin mengikuti konten pendek kami yang ada di Instagram atau TikTok, juga kami punya akunnya. Linknya ada di bawah ini. Apabila ingin memiliki produk-produk yang sudah jadi dari Tani di Kota, kami juga punya akun di Tokopedia. Linknya ada di bawah ini. Nah, sekarang apabila teman-teman ingin melihat video yang terkait tentang herbal untuk ternak, untuk ayam, seperti pembuatan alkali, ini bisa gunakan link sebelah kanan ini ya. Kalau untuk menggunakan jus pisang, silakan yang di sebelah kiri ini. Ada manfaat jus pisang untuk ayam. Kemudian akhirnya begitu video dari kami. Jangan lupa selalu bersyukur. Mulailah dengan hal-hal yang paling kecil, sehingga hal yang besar akan datang kepada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.